Pertama kali idola K-pop berbicara tentang bagaimana rasanya bekerja dengan BTS. Banyak idola K-pop telah bekerja dengan BTS dan beberapa telah berbagi seperti apa pengalaman ini. Berikut adalah 6 momen tersebut. Yang pertama, Ryujin Itzy, tentang bekerja dengan Jimin dan J-Hope. Ketika Ryujin Itzy masih menjadi trainee, dia bekerja bersama Jimin dan J-Hope BTS di Love Yourself, Hike Like Real BTS. Pada fansign, Ryujin berbicara tentang pengalaman ini. Mereka sangat baik padaku. Saya sangat berterima kasih untuk itu, karena saya adalah seorang trainee pada saat itu, kata Ryujin. Ryujin juga berbagi bahwa pengalaman ini adalah kenangan indah baginya. Itu adalah kenangan yang luar biasa bagi saya, katanya. Yang kedua, Yonha berbicara tentang kolaborasi dengan RM. Pada awal tahun 2020, Yonha dan RM telah merilis Winter Flower yang menampilkan chemistry fenomenal mereka sebagai dua artis yang sangat berbakat di industri musik. Dan dalam wawancara dengan Get TV, Yonha menggambarkan kolaborasinya dengan RM sebagai yang paling berkesan. Saya pikir kolaborasi saya dengan RM meninggalkan kesan terbesar, kata Yonha. Menurut Yonha, RM sangat terlibat dalam kolaborasi mereka meski berada di luar negeri untuk kegiatan BTS. Saat itu, dia sedang bepergian ke seluruh dunia, jadi dia mengirimi saya email sepanjang ini, kata Yonha. Dia bahkan memberi penghargaan RM untuk kedalaman dan makna Winter Flower. RM memainkan peran besar dalam kedalaman lagu. Dia menciptakan banyak detail itu. Saya sangat berterima kasih padanya tentang itu, kata Yonha. Yonha memuji RM karena betapa detailnya dia dalam pekerjaannya. Dia sangat-sangat detail, dengan setiap campuran atau nada, dia sangat detail, kata Yonha. Tetapi pewawancara menyatakan bahwa mungkin itulah yang membuatnya menjadi artis hebat seperti sekarang ini. Mungkin itulah yang harus kamu lakukan untuk menduduki puncak tangga lagu Billboard. Saya harus banyak belajar darinya, kata pewawancara. Dan Yonha setuju dengan itu. Artis hebat berbeda, kata Yonha. Yang ketiga, Ayu tentang pengalamannya bekerja dengan Suga. Apa yang terjadi ketika dua legenda K-pop bergabung? Lagu hit yang membuat sejarah lebih cepat dari yang bisa kamu katakan, Egg. Pada tanggal 6 Mei, Ayu merilis Egg, sebuah lagu upbeat dengan lirik introspektif tentang dirinya yang berusia 28 tahun yang melakukan perjalanan melalui ingatannya. Suga mengerjakan lagu tersebut sebagai produser dan artis unggulannya. Selama pembuatan video musik Egg, Ayu membahas proses penulisan dan bagaimana rasanya bekerja dengan Suga. Dia menjelaskan bahwa dia ingin membuat lagu yang mencakup era 28, mirip dengan bagaimana lagu seperti 23 dan Palette mencerminkan usia tertentu. Ayu menggambarkan bekerja dengan Suga yang juga berusia 28 tahun di usia Korea sebagai nyaman dan santai. Bekerja bersama itu nyaman. Proses kreatifnya sangat santai dan nyaman. Lagu paling santai yang pernah saya kerjakan baru-baru ini, kata Ayu. Melodinya datang kepadaku tanpa banyak usaha, dan liriknya, aku menulis liriknya tanpa harus banyak berpikir, dan aku bisa menulis lagunya dengan cepat, lanjut Ayu. Yang keempat, Solbi berbicara tentang kepribadian Jin. Penyanyi Solbi berbagi persahabatan dekatnya dengan Jin dengan mengunggah percakapan pesan teks yang dia lakukan dengannya, serta catatan tulisan tangan yang dikirim oleh Jin sendiri. Dia mengunggah tanggapan layar percakapan mereka ke story Instagramnya, di mana dia memberi selamat kepada Jin atas pencapaian historis BTS waktu itu. Tempat pertama Billboard, kamu benar-benar meninggalkan jejak yang luar biasa dalam sejarah K-pop. Aku merasa emosional, aku bangga padamu, Jin, tulis Solbi. Lalu Solbi mengatakan dalam sebuah wawancara, tidak pernah ada contoh di mana dia tidak membalas teksku. Saat itulah saya berpikir, dia sangat detail, itu sebabnya dia melakukannya dengan sangat baik. Kepribadiannya sangat bagus, kata Solbi. Dia juga memposting tangkapan layar dari judul BTS yang dibuat dengan peringkat 1 di Billboard 200, artis K-pop pertama yang pernah mencapai prestasi ini. Solbi kemudian membagikan surat tulisan tangan pribadi yang dia terima dari Jin setelah membintangi Laws of the Jungle bersama. Jin menulis pesan yang menggemaskan untuk berterima kasih padanya karena telah merawatnya selama masa sulit mereka. Fans meninggalkan pesan yang mendukung postingannya mengagumi persahabatan manis mereka berdua. Yang kelima, Sunmi Stacy pernah muncul dalam iklan bersama BTS.
Sejak debut pada tahun 2020, para anggota STAYC dengan cepat mengokohkan diri mereka sebagai kekuatan di K-pop. Mendapatkan perhatian untuk lagu-lagu mereka yang menarik, konsep muda, dan kepribadian yang ceria. Tapi, sepertinya anggota Sunmi memiliki cita rasa K-pop sebelum debut. Semua anggota baru-baru ini muncul di serial saluran YouTube One Decade IDDP, di mana mereka duduk dan mencari nama mereka secara online untuk melihat hasil apa yang akan muncul. Anggota pertama adalah pemimpin Sunmi, dan setelah membahas beberapa detail dasar tentang dia, termasuk tanggal lahir, peran, dan tinggi badan, mereka mulai menggali lebih dalam tentang sejarahnya. Secara khusus, mereka berbicara tentang kapan Semin benar-benar muncul bersama BTS untuk iklan Puma 2016 mereka. Bagi banyak penggemar STAYC, banyak yang memperhatikan wajah yang familiar selama video dalam iklan yang difilmkan dalam Puma pada tahun 2016. Selama iklan, pemimpin BTS RM terlihat berlari melewati seorang siswi dan mengambil permen lolinya. Ternyata gadis itu sebenarnya Sumin. Selama video dengan One Decade, para anggota bertanya kepada Sumin bagaimana rasanya syuting dengan BTS. Sepertinya itu semua adalah angin puyuh baginya. Faktanya, dia sebenarnya mengungkapkan bahwa dia baru mengetahui tentang syuting sehari sebelumnya dan tiba-tiba mendapati dirinya sebagai bagian dari iklan itu. Tidak mengherankan, dengan pemberitahuan sesingkat itu, dia benar-benar menjalani hari itu dengan sedikit linglung karena semuanya begitu cepat dan tak terduga. Saya tidak tahu jenis syuting apa itu, dan saya ingat seperti, benarkah? Dan pergi syuting, kata Semin. Namun, banyak penggemar yang menyadari betapa besar masalah ini bagi Sumin. Selama wawancara dengan Export News tahun lalu, para anggota mengungkapkan siapa panutan mereka dan seperti banyak idola K-pop, Sumin memilih BTS sebagai pilihannya. Selama wawancara, dia menjelaskan bahwa dia memilih mereka karena betapa bagusnya kerja tim mereka. Tidak hanya dengan satu tim lain, tetapi juga dengan staf mereka. Dengan begitu banyak idola yang menjadi ARMY yang dibanggakan, Sumin benar-benar mewujudkan mimpinya, bahkan sebelum dia debut. Dan untuk bonus, begini rasanya bekerja dengan BTS menurut pelatih vokal BTS. Tidak dapat disangkal betapa berbakatnya para anggota BTS dari nyanyian, tarian, dan rap mereka. Sepertinya semua anggota terlahir dengan bakat. Secara khusus, garis vokal grup selalu mendapat perhatian dari penggemar karena vokal mereka yang unik dan stabil. Anggota V, Jungkook, Jin, dan Jimin semuanya memiliki suara yang sangat berbeda, tapi telah merebut hati pendengar di seluruh dunia dengan suara mereka. Tapi bahkan dengan semua bakat alami mereka, semua idola punya bantuan. Dan pembawa acara di FL Squad K-pop baru-baru ini duduk bersama Kim Sung-eun yang dikenal sebagai pelatih vokal untuk Jin, Jungkook, dan V. Selama video, pembawa acara mendapat beberapa tips bernyanyi dan mendengar beberapa cerita tentang bagaimana rasanya bekerja dengan BTS. Secara khusus, mereka bertanya pada Kim Sung-eun bagaimana rasanya bekerja dengan para anggota. Mengingat dia benar-benar bekerja dengan para anggota sebelum debut, dia adalah orang yang sempurna untuk mengungkapkan evolusi para anggota. Pada awalnya itu sulit, tapi setelah beberapa saat, mereka berlatih sangat keras dan sangat siap secara mental untuk itu, kata Kim Sung-eun. Ketika para anggota semakin percaya diri, dia menambahkan bahwa itu mengubah cara para anggota berlatih dan bagaimana dia akan mengajar mereka karena mereka mendapatkan lebih banyak pengalaman di industri ini. Seperti yang dikatakan banyak orang yang telah bekerja atau berhubungan dengan BTS selama bertahun-tahun, dia tidak bisa tidak memuji pengalaman dengan para anggota. Itu benar-benar mengubah arah pelatihan. Sebenarnya melatih mereka itu seperti pengalaman yang sangat menyenangkan, kata Kim Sung-eun. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.